Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arum Pramesti dengan NIM A11 2023 15469. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir mengenai mata kuliah pengolahan citra digital dengan topik analisis segmentasi citra digital berbasis deep learning menggunakan arsitektur unit implementasi aplikasi segmentasi citra. Latar belakang, segmentasi citra merupakan salah satu proses penting dalam pengolahan citra digital, dikarenakan bertujuan untuk memisahkan objek penting dari latar belakang. Pada pendekatan konvensional, segmentasi sering mengalami keterbatasan, terutama pada citra yang kompleks. Oleh karena itu, pada proyek ini digunakan pendekatan deep learning, khususnya arsitektur unit yang dirancang khusus untuk tugas segmentasi citra pixel-wise. Tujuan utama dari proyek ini adalah yang pertama, menganalisis performa segmentasi citra menggunakan model unit. Yang kedua, memahami alur kerja unit dari input hingga output max. Yang ketiga, mengimplementasikan model hasil training ke dalam aplikasi segmentasi berbasis GUI. Penjelasan mengenai dataset. Yang pertama merupakan dataset citra yang terdiri dari dua, yaitu citra asli atau image sebagai input, lalu ada max segmentasi ground truth sebagai target dari output. Setiap citra memiliki pasangan max dengan ukuran yang sama, di mana piksel bernilai 1 adalah putih menunjukkan area objek, piksel berwarna 0 atau hitam menunjukkan background. Step yang pertama, yaitu adalah kita perlu untuk menghubungkan drive karena datasetnya ada di dalam drive. Di sini saya konekkan terlebih dahulu untuk drive-nya. Lalu setelah itu perlu ada untuk import US. Di sini untuk import dari database-nya, dari drive-nya kita sambungkan dan masukkan. Untuk dataset-nya kita tinggal masukkan path dari dataset yang ada di sebelah sini. Nanti kita ambil dari drive-nya, dimasukkan path-nya dan kita copy ke dalam sini. Setelah itu kita akan cek untuk datasetnya terlebih dahulu. Di sini kita cek dan ditemukan dataset itu ada struktur dataset, yaitu nama file datasetnya adalah water bodies dataset. Di sini ada image dan ada max. Di sini sama ada 238 file untuk image-nya dan max-nya juga sama 283 file lainnya. Setelah kita cek di dalam dataset ini ada dokumen apa aja, kita masuk ke dalam instalasi. Di sini kita perlu install OpenCF dari Python dan kita install untuk TensorFlow-nya terlebih dahulu. Di sini setiap citra, setiap install dan import aplikasi ini kita perlu. Lalu kita untuk masuk ke step selanjutnya, yaitu data processing function. Pada proses ini dilakukan beberapa proses utama, yaitu membaca citra. Kita perlu dalam membaca citra dari folder image dan max dari folder maxking. Melakukan resize citra dan max ke ukuran yang sama, melakukan normalisasikan nilai piksel citra ke rentan 0 sampai 1, lalu kita perlu mengonvensi max menjadi bentuk biner, lalu menyimpan hasil processing dalam bentuk array. Setelah kita di sini import, lalu kita perlu menyamakan untuk image-nya. Untuk kita perlu resize dulu ukurannya untuk standar unit agar pembagian pikselnya ini berjalan dengan baik dan mulus. Sini kita juga perlu untuk copy path-nya dari drive dari dataset yang ada di drive yang sudah kita konekkan di pertama tadi. Selanjutnya itu akan masuk ke data processing. Di sini data akan di processing. Kita di sini ada image dan ada max-nya juga. Di sini kita samakan, tambahkan dimensinya biar sama jadi 256, 256 dan 1. Di sini kita nge-return dataset untuk menjalankan datasetnya. Lalu untuk step selanjutnya, kita perlu untuk pembuatan dari arsitektur dari unitnya. Di sini kita bikin untuk arsitektur, di sini ada memasukkan dulu modelnya, kita input output name-nya dari unitnya, lalu kita jalankan untuk permodelannya dari unitnya. Setelah itu, kita masuk ke main execution dan split data. Dataset ini dibagi menjadi 80% data training dan 20% data validasi. Pembagian ini dilakukan menggunakan fungsi train tie split agar proses training dan evaluasi dapat berjalan dengan seimbang. Jadi di sini ada split data.
dananya kita atur dulu 80% untuk training dan 20% untuk validation. Nah, kita di sini ada training X, valid X, train Y, dan valid Y. Lalu kita di sini atur untuk size-nya. Lalu kita create TF dataset di sini. Selanjutnya, data yang telah dibagi dimasukkan ke dalam TernSlow dataset Pipelin untuk efisiensi proses training. Training dataset digunakan untuk melatih model. Validation dari dataset digunakan untuk memantau performa model selama training. Di sini kita perlu untuk training datasetnya dulu, ada print mulai training, maka ini akan mencetak dari training data dengan modelnya. Di sini ada training dataset dan validation dataset sudah masuk, terus kita approach datasetnya dulu. Di sini ada dataset loaded-nya menampilkan 284 image dan 284 max. Dan hasilnya sama, kita pakai modelnya dari unit. Satu model yang kita gunakan hanya satu model, yaitu model unit saja. Lalu di sini ada tabel dari layer type, ada output dari shape, terus param, connection-nya juga. Selanjutnya, ini ada total dari params-nya, trainable params-nya sama non-trainable params-nya. Setelah itu kita akan mulai training. Di sini kita menggunakan effort 1 sampai 10. Jadi yang kita training itu ada 10 data. Di sini menampilkan 10 data dari akurasi dari pixel tadi, dari gambar tadi. Yaitu akurasi yang pertama itu ada 0,7748. Akurasinya cukup baik. Lalu ada loss-nya 0,4929, terus ada val akurasinya juga 0,541 dan val loss-nya 0,7758. Selanjutnya ini ada approach yang kedua, yaitu ada kenaikan dari akurasi yang tadi 0,7748 itu naik jadi 0,8396. Jadi datasetnya ini berbeda-beda untuk akurasi, loss, terus val akurasi dan val loss-nya juga. Dan semakin ke bawah kita training data, itu datasetnya makin baik, makin bagus untuk akurasinya. Gitu. Jadi semakin tinggi untuk akurasi dataset untuk menyentuh angka 0,9. Karena dataset yang kita training di terakhir ini ada di akurasi 0,8988. Ini hampir mendekati 0,9. Karena sedikit. Selanjutnya kita perlu ada step yang 6, itu adalah complaint dan training model. Proses training dilakukan selama beberapa epoch yang tadi selama training model akan mempelajari hubungan antara citra input dan match segmentasi. Selanjutnya itu ada save model. Setelah setelah kita save modelnya tadi, kita perlu di sini untuk di save modelnya supaya bisa nanti kita sambungkan gitu. Jadi setelah kita processing, kita save modelnya terlebih dahulu. Model yang telah dilatih ini kemudian disimpan. Model disimpan agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training ulang. Selanjutnya ini masuk ke step 8, tahapan terakhir tes visualisasi hasil segmentasi di sini. Jadi ini tes visualisasi cek hasil dari spin task. Di sini ada codingannya. Untuk size-nya dan lain sebagainya, kita masukkan dulu untuk di sini saya men-training atau menampilkan 5 data yang tervalidasi. Itu menampilkan ada gambar aslinya atau image-nya, terus ada ground truth-nya, lalu ada prediction-nya. Selanjutnya saya akan lanjut untuk ke VS Code-nya. Di sini ada dari segmentasi. Untuk segmentasi ini menampilkan citra asli sebagai input, max ground truth sebagai pembanding hasil prediksi dari model unit. Setelah model unit selesai dilatih menggunakan Google Colab, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan model tersebut ke dalam aplikasi berbasis GUI. Pada proyek ini, GUI dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan framework Streamlit dan seluruh proses pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code. Struktur aplikasi dibagi menjadi beberapa halaman, yaitu ada segmentasi, terus ada tentang, dan ada tutorial. Untuk yang pertama, kita ada file segmentasi.py, ini diperlukan import library Streamlit digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi berbasis web.
Selanjutnya itu ada library TensorFlow digunakan untuk memuat dan menjalankan model unit dari hasil training. Lalu kita ada library NumPy, itu digunakan untuk mengolah data array terutama untuk max segmentasi. Lalu ada library fill digunakan untuk membaca dan memanipulatif citra input. Sedangkan bytest.io dan detail time digunakan untuk keperluan download file hasil segmentasi. Di sini ada konfigurasi halaman tampilan. Ini untuk konfigurasi halaman tampilan kita bikin dengan set page config terlebih dahulu. Lalu di dalamnya itu ada CSS. CSS ini digunakan untuk memberikan warna latar belakang, membuat card hasil segmentasi, menampilkan status aman, waspada, dan bahaya, lalu mempercantik tombol dan elemen visual lainnya. Fungsi dari load unit model ini itu adalah berfungsi untuk memuat model learning hasil training ke dalam aplikasi. Fungsi menggunakan decorated state resource dari Streamlit. Decoratory ini berfungsi untuk menyimpan model di memory chunks. Setelah pertama kali dimuat, di dalam fungsi ini digunakan fungsi load model dari TensorFlow keras. Fungsi ini digunakan untuk memuat model deep learning yang telah dilatih sebelum dan disimpan dalam format file .5H5 file water unit model.h5 berisi struktur arsitektur unit, hasil training, dan konfigurasi model. Selanjutnya ada file training PY. Ini ada file training untuk PY-nya juga. Langkah awalnya adalah import streaming, terus ini ada langkah tentang. Oke. Untuk tentang ini kita perlu untuk import Streamlit terlebih dahulu. Selanjutnya kita sama, yaitu ada konfigurasi halaman. Kita perlu untuk membuat halamannya terlebih dahulu. Lalu ada CSS custom yang diperbaiki. Di sini kita membuat CSS-nya. Itu ada about card. Ini untuk bagian about card. Itu membuat kartu putih sebagai wadah konten utama agar teks mudah untuk dibaca. Lalu ada theme card. Bawahnya ini ada theme card. Theme card ini digunakan untuk kartu dengan latar gradient untuk elementasi visual theme atau highlight. Lalu ada touch badge. Touch badge itu di bagian ini, itu touch badge. Digunakan untuk menampilkan badge teknologi seperti TensorFlow, Streamlit, dan Python. Terus ada sidebar, ini bagian sidebarnya. Sidebar halaman tentang sidebar ini berfungsi sebagai navigasi visual dan penanda konteks halaman. Lalu ada dari header-nya juga. Ini ada header-nya. Itu ada tujuan dari proyeknya adalah memberikan gambaran awal kepada pengguna mengenai fokus aplikasi dari Fluidstack. Selanjutnya ada penjelasan arsitekturnya. Lalu masuk ke penjelasan arsitektur. Ini ada input dari untuk arsitektur, penjelasan arsitekturnya itu input citra. Setelah kita input citranya, kita masuk ke encoder. Encoder ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur penting dari citra melalui convolution dan pooling. Selanjutnya ada bottlenecks, merupakan bagian terdalam dari arsitektur unit yang menyimpan representasi fitur paling padat. Lalu ada decoder. Decoder ini berfungsi untuk mengembalikan resolusi citra dan melakukan segmentasi pixel wise dan output. Tahapan akhir adalah untuk output dari max-nya sendiri. Lalu teknologi yang digunakan pada bagian ini itu menjelaskan teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi mulai dari Python sebagai bahasa pemrograman, lalu ada TensorFlow untuk deep learning hingga Streamlit sebagai framework dari GUI-nya. Ditampilkan pula library pendukung seperti NumPy, OpenCF, dan Pillow. Lalu kita masuk ke tutorial.py. Di sini untuk tutorial.py kita juga perlu adanya dari Streamlit. Lalu kita bikin konfigurasi halaman seperti tadi. Lalu ada CSS custom. Di sini kita membuat tampilan terlebih dahulu supaya tampilannya bagus, menarik gitu kan. Kita perlu ada tampilan-tampilannya. Lalu di sini ada icon-icon, kita perlu tambahkan icon-icon juga supaya bagus dan menarik. Kita masukkan di sini, ini CSS, masih CSS semua.
Ini CSS-nya. Setelah dari CSS, kita perlu masuk untuk masukkan filenya untuk kita running. Untuk running ke aplikasi GUI-nya, saya menggunakan Streamlit. Di sini kita perlu masukkan dulu Venif, terus scripts, terus habis itu activate. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan lagi file sudah masuk ke Venif, kita perlu untuk Streamlit. Setelah kita Streamlit, kita perlu run main.py. Lalu kita enter. Dan akan menampilkan untuk localhost-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Kita menggunakan FloodSec. Di sini sistem deteksi area banjir berbasis deep learning. Analisis citra satelit untuk mengidentifikasi area terdampak banjir dengan teknologi unit. Di sini ada fitur unggulan, ada akurasi tinggi, proses cepat, dan visualisasi dari interaksinya. Lalu di sini ada cara kerjanya, siap untuk mencoba. Lalu kita mulai analisis segmentasi terlebih dahulu. Kita tunggu. Di sini ada tampilan main, ada segmentasi, tentang, dan tutorial. Dan ini kita mau melakukan segmentasi, tapi masih loading, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan dari analisis segmentasi citra. Di sini, ini tampilan segmentasi citra yang tadi kita udah buat, ada di VS Code. Lalu ini untuk browser file, kita masukkan filenya untuk kita analisis. Terus kita tinggal masukkan datasetnya terlebih dahulu, lalu kita open, lalu kita tunggu untuk melakukan processing. Analisis nanti sudah selesai, lalu nanti akan menampilkan hasil segmentasinya. Ini ada analisis hasil citra dan hasil masking-nya. Di sini ada berwarna biru dan berwarna hijau. Ini hasil dari max-nya juga ada tampilannya. Lalu ada visualisasi, overlay juga. Di sini ada saya beri dua warna, yaitu area banjir atau area yang terkena air atau tergenang air, dan area daratan. Jadi kita pisahkan mana yang area banjir yang terkena banjir dan mana yang daratan. Selanjutnya ini ada analisis dampak banjir, itu ada statusnya dari bahaya dan tidak gitu. Ini persentase area terdampaknya itu 38,12% itu terdampak. Terus tutorial pixelnya ini juga ada 65,536, ada water pixelnya juga 24,983. Di sini ada peringatan atau status level yaitu bahaya, area terdampak banjir sangat luas, diperlukan tindakan segera. Terus ada evaluasi dari matriks, dari versus ground truth-nya juga. Di sini ada IOU-nya, ada DEX, dan untuk akurasi. Di sini akurasinya itu 0,9038. Ini untuk analisis segmentasi citra. Lalu ada untuk tentang float ini, apa itu FloodSec? Di sini adalah menjelaskan FloodSec adalah aplikasi web berbasis deep learning yang dikembangkan untuk mendeteksi dan menganalisis area yang terdampak banjir dari citra satelit. Aplikasi ini menggunakan arsitektur unit sebuah model konvensional neural network atau CNN yang dirancang khusus untuk tugas imitasi segmentasi. Terus dengan FloodSec menggunakan dapat mengunggah citra satelit dan mendapatkan hasil segmentasi otomatis yang memisahkan area perairan atau banjir dari daratan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk visual interaktif dengan matrik evaluasi yang lengkap. Terus ini ada tujuan dari proyek, ada tujuan akademik dan tujuan praktisnya. Lalu saya membuat di sini ada arsitektur unitnya. Mengapa unit? Di sini ada penjelasan mengenai arsitektur unit dan CNN juga. Lalu ada path encoder dan expanding path recorder-nya juga yang tadi. Lalu ada alur arsitekturnya di sini. Saya masukkan untuk alurnya.
Tadi input citra, kita memasukkan citra terlebih dahulu, terus setelah itu akan ada encoder, ekstraksi fitur, lalu ada bootleg next, yaitu adalah representasi fitur terdalam, lalu ada decoder, yaitu rekonstruksi. Selanjutnya adalah output atau prediksi pixel, yaitu air dan daratan tadi. Lalu ada teknologi yang digunakan, kita pakai Python, terus di situ ada TensorFlow-nya, terus ada Streamlit-nya juga. Di sini ada library dari modulnya, ada TensorFlow, NumPy, OpenCF, Pillow, Streamlit, Panda, dan Matplotlib. Terus ada fitur utama dari fitur-fiturnya. Selanjutnya ada untuk tutorial. Untuk halaman tutorialnya, ini tutorial penggunaan Floatlog-nya saja. Di sini ada persyaratan gambar input, formatnya harus JPG atau PNG atau JPEG. Ukuran maksimalnya 10 MB. Jadi kalau lebih dari 10 MB itu tidak bisa. Gitu. Terus perlu ada resolusi minimal 256 kali 2056 pixel. Selanjutnya konten citra satelit atau aerial view yang menampakkan area perairan. Terus ada kualitas citra dengan pencahayaan yang baik dan kontras yang jelas. Di sini juga saya ngasih contoh gambar yang baik versus yang buruk. Di sini ada kayak standar untuk gambar yang baik, yaitu kontrasnya jelas antara air dan daratan, pencahayaannya merata, tidak ada kabut atau awan 0 sampai 0,3, hampir transparasi, lebih terlihat gambar asli. Lalu ada 0,4 sampai 0,6, itu ada visibility dari keseimbangan atau balance. Lalu ada 0,7 sampai 1,0, yaitu ada warna lebih solid atau overlay lebih dominan. Di sini ada coba atur parameter, di sini kita bisa atur parameternya juga. Untuk nilai optimal untuk kebanyakan kasus, terlalu ada visualisasi dari seimbangnya juga. Di sini ada interpretasi dari hasilnya. Di sini ada citra memahami output model. Yang pertama ada citra asli, lalu yang kedua ada hasil masking, ketiga ada visualisasi overlay, yang keempat ada analisis dampak dari banjirnya sendiri. Lalu untuk kategori status dari banjir itu kita ada 3. Yang pertama adalah status aman, yaitu persentasenya adalah kurang dari 15%, artinya area perairan dalam batas normal, tidak ada identifikasi banjir yang signifikan. Tindakan yang perlu diambil adalah monitoring rutin. Lalu untuk status waspada, yaitu ada persentase 15% sampai 30%, artinya area terdampak cukup signifikan, perlu pemantauan lebih ketat, tindakan siaga dan monitoring aktif. Lalu ada status dari bahaya. Status ini adalah lebih besar dari 30%. Artinya area terdampak sangat luas, situasinya darurat. Jadi kondisi airnya ini lebih banyak dibandingkan daratan. Seperti itu. Lalu untuk memahami matriks evaluasi, di sini juga ada untuk mengukur seberapa besar overlapnya antara prediksi model dengan ground truth. Lalu ada coefficient juga yang mirip dengan EOU-nya. Lalu ada untuk akurasinya. Di sini untuk download hasil gambarnya juga bisa kita download. Kita bisa download max-nya, file PNG berisi binary max, hitam sampai putih yang berguna untuk analisis lebih lanjut di software GIS-nya. Lalu ada perhitungan area banjir dengan presisi tinggi, data validasi untuk training model lain. Lalu ada dokumentasi dari teknis hasil segmentasi. Selanjutnya ada download overlay. File PNG ini berisi visualisasi overlay, gambar asli, dan warna biru untuk presentasi visual ke klien atau publik. Laporan berdampak banjir yang mudah dipahami. Sharing cepat melalui media sosial atau pesan. Di sini ada tips and tricks-nya juga. Lalu ada FAQ. Lalu ada siap mencoba lagi. Kita coba untuk segmentasi terlebih lagi. Di sini ada kembali ke halaman selanjutnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.